Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Rizky Saputra, NIM 2020530202. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 2 dengan materi studi literatur. Namun, setelah saya membuka link yang Bapak beri di pertemuan 2, ternyata materinya identifikasi masalah dan hipotesis. Karena dengan itu saya akan mempresentasikan identifikasi masalah dan hipotesis. Identifikasi masalah dan hipotesis. 1. Identifikasi dan perumusan masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, kontribusi yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penentuan permasalahan. Identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam suatu yang bisa dikelola, manageable, yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Sumber-sumber dalam pencarian masalah dapat berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, maupun dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Dalam pencarian topik permasalahan ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Cara merumuskan masalah. Dirumuskan 1. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, research question, yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. 2. Rumusan hendaknya jelas dan padat. 3. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. 4. Rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, penetapan request question, identifikasi tujuan yang menjadi statistik hipotesis, hypothetical statement, dan menjadi hipotesis. Karakteristik permasalahan. Dalam menentukan permasalahan dalam penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan permasalahan yang baik. 1. Mempunyai nilai penelitian, dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. 2. Visible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. 3. Sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat kita jadikan sebagai topik dalam riset adalah 1. Penelitian observasi. Dengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan adakan eksploratif sendiri secara singkat. 2. Diskusi-diskusi. Diskusi ini termasuk dalamnya diskusi resmi atau diskusi tidak resmi. Ikut dengan seksama diskusi tersebut dan kutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. 3. Dosen-dosen atau ahli riset. Pada umumnya, dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. 4.
bibliografi. Sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertai buku-buku, teks, majalah, buletin, research report, dan lain sebagainya. 2. Langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan adalah: langkah 1. Tentukan fokus penelitian. Langkah 2. Cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakah pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Langkah 4, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, definisi operasional. Hipotesis itu terdiri dari penetapan masalah, pengetahuan, kondisi, definisi operasional, variabel, teori yang relevan. Contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk short question. Contoh 1. Aplikasi review jurnal online terintegrasi teknik informatika Fasilkom UMB. Dalam referensi jurnal saat ini, seorang yang ditujuk untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari para penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah mendapat email dari penulis, pemberi resensi akan melakukan pengecekan pada naskah atau manuskrip. Kemudian naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah, dikurangi, atau diberi komentar oleh pemberi resensi. Setelah pengecekan selesai dilakukan, pemberi resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Proses pemberian resensi ini memakan waktu yang cukup lama, karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah akan muncul pada saat pemberi resensi ingin melakukan pencairan naskah atau manuskrip secara cepat. Pencairan akan sulit dilakukan karena ada tercampur dengan email yang lain. Ditambah lagi, resiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja juga sangat besar. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu proses resensi atau penulis memberi resensi dan editor sehingga berjalan dengan baik. Kedua, bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa terdapat keseluruhan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pertanyaan. Bisa dalam beberapa kalimat pertanyaan yang kesemuanya mencakup tentang masalah yang akan diteliti. 3. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan hipotesis biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian, serta hasil dari penelitian terdahulu. Dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis yaitu riset problem, scope of the research, dan tujuannya.
Cara menyampaikan hipotesis dapat berupa 1. Hypothetical statement. Misalnya, IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. 2. Statistik hipotesis. Misalnya HO. Rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama atau rata jumlah customer sebelum dan sesudah sama. Manfaat penggunaan hipotesa. 1. Tidak semua peneliti memerlukan hipotesa. Misalnya pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Kedua, hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu 1. Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk menjelaskan 2. Untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. Ketiga, untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Keempat, sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. HO, H0, dan H1. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.